Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillahi walhamdulillahi raqibi ala ibadih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah setia Masjid An-Nida TPI, para pecinta nikmatnya sedekah, semoga dalam hal ini Allah senantiasa melimpahkan berbagai macam kebahagiaan untuk kita semua. Allah lapangkan kita yang sedang sempit, Allah sembuhkan kita yang sedang sakit, Allah berikan solusi bagi kita yang sedang bermasalah, Allah berikan kita jalan keluar dari setiap segala kesulitan kita, Allah datangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida TPI, mari sebelum kita memulai acara ini, insyaallah akan hadir bersama kita nanti guru kita tercinta yakni Syekh Ali. Tapi sebelum itu kita berdoa, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik bagi kehidupan kita, tidak hanya di dunia tapi pun Allah akan kembalikan kebaikan itu di akhirat kelak nanti. Dan kita doakan untuk semua guru-guru kita di tanah air, siapapun tanpa terkecuali, semoga Allah bahagiakan mereka, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah limpahkan keberkahan untuk mereka semua dan kita semua yang mengaminkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di pagi ini kita adalah salah satu hamba-hamba Allah yang diberikan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rezeki itu urusan Allah. Tiada hak untuk kita untuk mengatur Allah untuk memberikan kepada kita rezeki. Bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta ini, termasuk makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, baik itu tumbuhan, hewan, dan juga manusia, semua sudah Allah berikan rezekinya. Allah sudah tentukan kadarnya untuk kita. Pernah kita mendengar sebuah kajian dari guru kita di acara Nikmatnya Sedekah ini juga, bahwasanya makhluk Allah, burung, kalau di waktu pagi ia terbang dalam keadaan lapar, ia ke utara, ia ke selatan, ia ke barat, ia ke timur, tidaklah burung itu kembali ke tempatnya kecuali dalam keadaan kenyang. Logika kita berpikir bahwasanya kalau saja makhluk Allah, burung, binatang yang derajatnya lebih rendah daripada manusia, sudah Allah tentukan rezekinya, apalagi kita manusia. Kalaulah ada orang yang merasa sempit rezekinya, merasa bahkan tidak ada rezekinya, sesungguhnya yang membuat sempit itu bukan Allah tapi perasaannya dia. Yang membuat tidak ada rezeki itu bukannya Allah tapi perasaannya dia. Sehingga ada seorang bijak menyatakan, di dunia ini tidak ada manusia yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Kalaupun ada mereka yang tidak punya, mereka lah orang-orang yang malas, yang tidak mau mengais mencari keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama memberikan pengajaran kepada kita, wahai manusia, bangkitlah engkau di waktu pagi, raihlah rahmat Allah, sebab Allah bukakan pintu rezekinya kepada kita semua. Dan hari ini kita termasuk orang yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki apa? Rezeki kesadaran. Rezeki kita masih bisa melihat kembali, baik zahir mata kita atau zahir batin mata kita.
Dan bayangkan kalau hari ini kita bukan orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bangkit kembali dari tidur kita semalam. Tapi hari ini Allah takdirkan kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah, kita masih bisa bangun. Dan kita bersiap-siap di masjid ini. Begitupun pemirsa yang ada di rumah. Sambil menanti datangnya waktu subuh, melihat acara yang baik seperti ini. Ini merupakan sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu tidak hanya bersifat materi yang ada pada dunia ini, tidak. Rezeki itu adalah segala sesuatu kebahagiaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini, itu adalah rezeki. Ketika Bapak dengan matanya yang indah, bulat, hitamnya bening, lalu Bapak bisa berkedip. Saya mau tanya sama jemaah di sini, ada nggak yang pernah menghitung 1 kali 24 jam berapa kali kita kedip? Lagi nggak ada kerjaan, ngapain hitungin kedipin mata? Tapi ini satu nikmat, satu rezeki dari Allah. Dan bisa kita bayangkan kalau saja mata kita tidak pernah bisa berkedip, bahkan ketika malam kita nggak terpejam. Tidur Bapak melek, melek Bapak melek, persis kayak ikan mas koki gitu. Tapi Allahu Akbar, Allah berikan kita rezeki bisa mempejamkan mata kita, kita bisa berkedip. Sehingga cuaca yang panas, cuaca yang dingin tidak membuat peka mata kita. Atau lisan kita. Dalam keadaan kita mungkin nggak punya rezeki materi duniawi, tapi kita masih bisa menikmati, mengecap indah dan lezatnya menu-menu makanan. Apalah arti kita memiliki uang melimpah, rumah mewah, mobil rentet, tapi cuma bisa makan yang ditaker. Pilih mana Pak? Nggak ada duit makan enak, ada duit makan nggak enak. Pak, iya manusia kalau ditanya begitu. Pengen makan yang enak, duit juga. Sesungguhnya enak atau enggak tergantung pada kondisi hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai insan-insan yang beriman, apabila dikatakan oleh kamu berlapang-lapanglah di dalam satu majlis, maka Allah akan melapangkan engkau. Insya Allah kita kembali lagi setelah komersial break yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah masih bersama kami di nikmatnya sedekah. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah, nanti Anda pun bisa bergabung dengan kami di line telepon 021 87797.000 atau di 021 87798.000. Insyaallah pertanyaan pemirsa yang ada di rumah nanti akan ditanggapi oleh guru-guru kami di sini, salah satunya ini Syekh Ali. Sambil menanti kehadiran beliau, kita lanjutkan kembali kajian tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan kita selama kita melapangkan dada kita. Kenapa kita merasa sempit dalam hidup kita ini padahal luas dunia ini? Sebab sempit dada kita. Kalaulah kita bisa bersyukur, terima kasih kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, maka dunia ini luas Pak. Dunia ini luas. Jadi yang membuat sempit dunia ini adalah perasaan kita. Maka cobalah kita lapang, kita qanaah. Qanaah itu dalam hidup ini menerima apa adanya. Tetapi jangan diputar balik mana ini. Ada yang bilang menerima apa adanya, ya sudah begitu saja, kerja nggak mau, usaha tidak mau. Apa dibilang sudah Allah takdirkan saya seperti ini? Bukan itu maksud qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita dan mensyukurinya. Inilah orang-orang yang akan bisa menikmati indahnya rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Janganlah dulu kita melihat keluar, lihat ke dalam diri kita betapa banyak rezeki yang telah Allah titipkan di dalam kehidupan kita. Dan seandainya kita ditugaskan oleh Allah untuk menghitung berapa rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, mulai kita dari janin Pak, dari dalam perut ibu, Allah sudah berikan kita rezeki. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dan Allah juga yang menjaga kita ketika kita ada di janin ibu kita. Ada nggak bayi selama ini ketok-ketok ibunya minta apa? Minta makanan gitu? Enggak ada. Tapi dengan saluran ari-ari yang ada di pusarnya dia,
Ketika sang ibu memakan makanan, maka secara otomatis saripatinya itu masuk ke si jabang bayi. Dan siapa yang mengatur rizki itu untuk masuk ke dalam perut si jabang bayi? Kalau bukan Allah. Dan siapa yang menjaga si jabang bayi bertahan hidup tanpa adanya oksigen di dalam ketuban selama 9 bulan? Siapa yang menjaga? Allah. Mari kita buka pintu hati kesadaran kita. Allah begitu baik kepada manusia. Sampai-sampai belumlah kita ada di alam dunia ini, Allah memberikan kita rezeki ada di alam janin ibu kita, alam rahim. Setelah kita lahir, maka pun Allah tentukan. Dan orang-orang yang menikmati seperti ini adalah orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Syekh. Ya. Alhamdulillah pemirsa rahmati Allah. Nah, ini pun rezeki. Rezeki buat kita semua. Guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Bayangin kalau 1,5 jam saya doang sendirian di sini. Tapi alhamdulillah atas izin Allah guru kita Syekh Ali hadir tengah-tengah kita. Baik, insya Allah Syekh masih akan tetap menjelaskan tentang menggapai rezeki Allah dengan mudah dan berkah. Kalau nggak salah beberapa episode lalu Syekh menjelaskan kepada kita baru 10 emas untuk menggapai dan mengais rezeki Allah dengan mudah dan berkah. Yang pertama istighfar dan taubat. Ngomong-ngomong udah dijalanin belum nih? Oh, insya Allah. Yang kedua takwa kepada Allah. Insya Allah 8-nya nanti Syekh akan menjelaskan kepada kita. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu senantiasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu bermanfaat. Berilah kepada kami ilmu ahli ma'rifat. Amin. Berilah kepada kami ilmu yang membawa kami selamat dunia akhirat. Amin. Berilah kepada kami ilmu yang membawa kami benar-benar menjadi hamba yang terdekat kepadamu. Amin. Berilah kepada kami ilmu yang membawa kami dapat ridhamu dan surgamu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami amal-amal ahli ikhlas. Amin. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami sebagai orang bertakwa. Amin. Karena sesungguhnya Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita di dalam bahasan masalah rizki. Rizki ini yang membuat bania manusia su'uzzan kepada Allah. Rizki ini yang membuat bania manusia kufur kepada Allah. Rizki ini yang membuat manusia pembunuhan dan membawa bermacam-macam kerusakan di muka bumi ini. Untuk masalah rezeki, padahal sudah dijaminkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di hadis yang qudsi, ya ibna Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqa fala tat'ab. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk hanya beribadah kepadaku, jangan main-main. Wahai hambaku anak Adam, aku menciptakan dan menjaminkan rizkimu, jangan capek. Yang seharusnya kita capek untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pusing dan sibuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah.
yang seharusnya kita sibuk untuk bagaimana caranya kita bisa menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu asal ciptaan kita di dunia ini untuk satu, ibadah. Jadi bukan asalnya mencari rizki. Itu kalau kita menyempurnakan ibadah itu benar-benar, akan Allah memberikan kemudahan saat kita berikhtiar dan berusaha mencari nafkah dan mencari rizki. Tapi kenapa kita menghadapi banyak kesulitan, banyak kesusahan saat mencari nafkah dan rizki? Karena kita dalam keutamaan yang diciptakan oleh Allah adalah ibadah, kita tidak mampu menyempurnakan atau tidak diberikan perhatian penuhnya. Oleh karena itu Allah mensusahkan kita di sisi lain. Tapi kalau kita benar-benar memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah mentakdirkan dan menghendaki agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah. Memang kalau kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara malaikat sama syaitan. Malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala dari cahaya yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Sebaliknya syaitan yang sudah diciptakan oleh Allah, memang mereka jahat dan berlaku dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menciptakan manusia antara dua-duanya ini, antara malaikat dan antara syaitan. Punya syahwat, kalau dia tidak menjaga syahwatnya bisa tergeser menjadi syaitan, manusia syaitan. Kalau dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan hak Allah, akan Allah mengangkat martabatnya menjadi kayak membawa sifat malaikat, malah bisa menjadi lebih baik dari malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Baik pemirsa ataupun kita semua yang ada di masjid ini, senantiasa Allah terima segala amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada pemirsa yang baru saja menyaksikan acara ini. Kita masih membahas tentang rezekinya Allah, menggapai dan mencari dengan mudah dan berkah. Insyaallah Syekh Ali akan menambahkan kembali bahwasanya kita pernah membahas 10 tentang rezeki Allah, baru 2 yang dibahas, yakni tentang istighfar dan taubat, kedua takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ke-8-nya insyaallah Syekh Ali akan menjelaskan kepada kita semua. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga diterima amal ibadah kita. Amin. Dan di mana kita berada senantiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana kita masih sama-sama mempelajari masalah rizki, dan sebagaimana mantap keyakinan kita, insyaallah akan kita merasakan puas terhadap rizki. Berkurang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tidak pernah merasa kecukupan. Kemarin kita sama-sama membahas pintu atau amalan-amalan yang saya namakan 10 mas, yang termasuk salah satunya, bukan semuanya, salah satunya saja kalau kita bisa jaga dan laksanakan, insya Allah dijamin rezekinya, ditambah kekayaannya, dan dimurahkan rezekinya di mana kita ada. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Al-Bar, yang pertama istighfar dan taubah, kemudian yang kedua taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tawakkal ala Allah. Jangan khawatir jemaah sekalian yang ada di masjid ini, insyaallah nanti dibantu sama panitia di sini memberikan fotokopi apa yang kita bahas. Ini semoga bermanfaat ya, bisa kita nanti. Tapi jangan kubur ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, amal yang ketiga yang membantu dan benar-benar memurahkan rezeki seorang. Dan banyak ayat tentang tawakal yang ada kaitannya dalam masalah rezeki, sebagaimana di surat At-Talaq surah 65 ayat 3.
surah 65 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan Rasulullah SAW bersabda, ada satu hadis mungkin sering kita dengar, hadis burung yang mencari rezeki. Sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Lalu kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la razaqakum, akan memberikan rezeki. La razaqakum kama yarzuqu at-tayr taruhu khimasan wa ta'udu bitana. Akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung yang keluar pagi hari dalam keadaan lapar, kosong perutnya. Dia terbang keliling mencari makanan, terus balik malam hari atau siang hari atau sore hari ke tempatnya, sudah kenyang. Siapa yang memberikan rezekinya? Itu namanya burung terbang, itu namanya ikhtiar dan usaha. Tapi dia punya keyakinan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, bisa dia berbicara dengan binatang-binatang, haiwan ya. Pernah alaihi salam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada batu kecil disuruh pecahkan sama Nabi Sulaiman. Dibuka sama Nabi Sulaiman. Apa isinya? Ketemu di dalam batu yang kecil ini semut. Dia lagi memiliki sebiji dari makanan yang macam beras atau yang lain. Terus dia lagi makan. Sudah makan separuhnya, tinggal separuhnya. Dilihat sama Nabi, subhanallah, di tempat yang tertutup dapat rezeki. Siapa yang memberikan rezekinya? Contohnya seperti kita saat kita dalam perut ibu. Yang kita di tempat yang tertutup, tidak ada udaranya, mana ada jalan saluran untuk makan dan minum. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan dalam gunaan ibunya sendiri. Apakah Allah yang sudah mudah memberikan rezeki di tempat yang tertutup, apakah sulit bagi Allah kalau kita sudah keluar ke dunia ini memberikan rezeki? Justru lebih mudah. Kalau di tempat yang tertutup diberikan, apalagi kalau sudah keluar. Termasuk orang Arab dulu dalam sejarah membunuh anaknya. Kalau sudah memiliki anak, apalagi kalau anaknya perempuan, membunuh anaknya. Kenapa? Takut miskin. Dan alasannya takut kemiskinan, dia bilang, repot kalau sama anak perempuan. Harus dilayani, harus benar, apalagi besok kalau dia kawin, apalagi ini, apalagi itu biaya. Udah, lebih baik bunuh aja dia saat dia masih baik. Biar istirahat sekalian, tak fikirkan pusing rezekinya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Begitu orang Bani yang masuk Islam, jangan membawa amalan-amalan jahiliyah. Tetap Allah akan menjamin, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan memberikan rezeki kepada orang tuanya dan kepada anaknya. Di ayat yang lain mendahulukan rezeki anak. Nahnu narzuquhum hum. Maksudnya anaknya. Wa iyyakum, kemudian orang tuanya. Artinya Allah menjaminkan sebelum kamu memfikirkan rezeki diri sendiri, Allah sudah menjaminkan rezeki keturunannya sendiri. Itu namanya tawakal kepada Allah. Begitu Nabi Sulaiman membawakan banyak makanan, memberikan ke semut. Bertanya semutnya kepada Nabi Sulaiman, buat apa makanan ini? Kata Nabi Sulaiman, barangkali yang kamu punya sekarang hampir mau habis, tinggal separuhnya. Biar ini membantu. Apa kata semut ini? Itu bagi keyakinannya dan imannya kepada ini. Semut lebih imannya mantap lebih dari kita manusia. Apa jawabannya? Wahai Nabi Sulaiman, bawa aja makananmu. Saya tidak perlu. Kalau sudah habis makananmu yang kamu berikan, di mana saya carimu kalau kamu berangkat kemana-mana? Di mana saya carimu? Tapi ini sebiji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tenang dan yakin. Karena di mana saja berada, ada layanan Allah Subhanahu wa taala. Ada perhatian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini keyakinan. Jadi bukan kita meyakinkan usaha kita yang sekeras mungkin, semaksimal mungkin, atau harta kita yang luar biasa banyaknya. Kita merasa tidak akan habis harta kita. Kita masih memiliki rezeki sepanjang tahun, sepanjang umur. Karena kita memiliki harta yang banyak.
Ada orang yang kaya dalam satu waktu beberapa saat hancur kekayaannya menjadi orang miskin. Malah orang menjadi sakit, stroke. Apalagi yang ikut kemarin-kemarin main saham. Habis. Mungkin banyak kita tahu. Saya punya orang teman kenalan. Dia punya alhamdulillah rezeki yang cukup. Memberikan kecukupan buat keluarganya. Enak dan hidup tenang. Ikut main saham. Apa yang terjadi? Sampai dia jual rumahnya, jual rumah mobilnya sendiri, jual yang dia miliki, yang dia sudah menikmati dalam kehidupannya. Begitu masuknya semua hartanya dalam tempat minapnya atau tempat rumahnya, sampai begitu masuk, habis kalian tidak ada apa-apa. Akhirnya minta di jalan. Orang-orang subhanallah, harus kita memiliki prinsip, kalau ada yang mudah, kenapa kita cari yang susah? Allah sudah memberikan yang mudah, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah Maha tahu mana kemaslahatan manusia untuk menyempurnakan kehidupannya. Innahu huwal al-azizul hakim. Semua urusan Allah, semua tuntunan Allah, semua aturan Allah benar-benar tepat dan cocok untuk manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu amalan yang perlu kita mendidikkan diri untuk bertawakal. Latihan. Cuba sejauh mana kita mampu bertawakal kepada Allah. Memang masalah tawakal sebenarnya panjang kalau kita bahas. Mungkin berhari-hari tidak ada habisnya. Karena tawakal ini khususnya ada kaitannya dengan keyakinan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah hamba yang benar-benar bertawakal. Amin. Ada sifat yang insyaallah mungkin barangkali bahasan kita kapan-kapan saja. Insyaallah ada 4 sifat, termasuk antara 4 sifat ini tawakal. Orang yang memiliki 4 sifat ini insyaallah masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi bukan ada yang masuk surga tapi prosesnya agak lama. Hisab dulu, barangkali mungkin disiksa masuk neraka dulu, dibersihin dulu, macam-macam. Tapi ada 4 sifat termasuk salah satunya tawakal. Kalau kita miliki langsung straight masuk surga. Tidak bagi apa-apa, tidak bagi siksa, tidak bagi hisab, tidak bagi bertanya jawab, tidak. Langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesempatan kita akan menjadi bahasan kita insyaallah di bulan Ramadan. Amin. Yang keempat, silaturrahim. Silaturrahim yang bagaimana? Yang dimaksud silaturrahim dalam ajaran Islam, Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat. Ya, jangan orang kikir dong. Kalau mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib salawat. Kalau kita mulai bersalawat itu namanya sunnah, ibtidaan sunnah. Tapi mendengar wajib seperti assalamualaikum. Kalau kita mulai assalamualaikum itu sunnah. Tapi begitu kita mendengar orang assalamualaikum, wajib kita jawab. Walaupun kita lagi sakit hati sama seorang. Contoh, ada seorang kita agak sakit hati sama dia. Kalau dia datang mengucapkan assalamualaikum, kewajiban kita hak Allah menjawab waalaikumsalam. Seandainya kita lagi marah sama dia, ya bilang aja waalaikumsalam, maaf saya lagi marah, saya dah mau banyak bicara sama kamu. Tidak apa-apa bilang begitu kalau lagi sakit hati sama dia. Yang penting jawab salamannya. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Sebaik antara dua orang yang sedang marah dan berpisah, antara dua sebaik antara mereka adalah yang mulai dengan atau yang mendahulukan salam. Silaturrahim yang ada hubungan keluarga dekat, saudara orang tua, saudara ibu, tapi yang bukan kerabat kita, bukan keluarga kita, itu bukan namanya silaturrahim. Kalau tapi istilah bahasa Indonesia dinamakan silat ar-rahim, tapi bahasa hadis Rasulullah SAW adalah ziarah. Ziarah tetangga, ziarah sahabat teman lama, ziarah guru kita, itu namanya ziarah. Tapi kalau bahasa Indonesia silaturahim, ya ada apa-apalah silaturahim sesuai bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia ziarah adalah ziarah kuburan. Tapi ya kita ambil bahasa yang difahami oleh orang Indonesia, jadi pakai silaturahim aja biar ada orang bingung dan ziarah kita kubur masa ziarah. Jadi yang dimaksud silaturahim adalah yang terdekat sama kita dengan keluarga, seperti saudara orang tua, saudara ibu dan yang lain-lainnya. Ini salah satu amalan yang benar-benar memurahkan rezeki seorang.
Mungkin kita sering mendengar banyak hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dipanjangkan oleh Allah umurnya, dimurahkan rezekinya, diberikan keselamatan dunia akhirat, jagalah silaturrahim. Tapi silaturrahim yang bagaimana sebenarnya? Silaturrahim yang biasa kalau kita datang ke rumah keluarga, hari raya misalnya, atau waktu pas masuk bulan puasa kita ucapkan selamat, kemudian mereka datang ke rumah kita, itu hal biasa. Tapi silaturrahim yang paling top dan mantap, kita silaturrahim kepada seorang yang tidak pernah datang ke rumah kita. Malah justru setiap kita undang dia, dia tidak mau datang. Setiap kita ajak dia untuk ke rumah, tidak mau datang. Barangkali dia lagi tidak senang sama kita. Atau begitu kita datang dengan saudara kita, tuan rumah yang kita datangi melayani semua tamu keluarga kita, tapi kita sendiri tidak dilayani. Membuat kita apa? Kecewa kan? Kalau kita saat kecewa gara-gara kita datang ke rumahnya, silaturrahim, niat kita lillahi ta'ala kan, silaturrahim. Tapi dia tidak melayani kita baik-baik. Tapi begitu kita alasannya dia tidak melayani baik-baik, kita putus silaturrahim, berarti kita tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah silaturrahim. Kalau orang ikhlas, dia tidak menunggu apa-apa dari orang itu. Meskipun dia layani, meskipun dia senang kita datang, meskipun dia tidak senang, ya urusannya dia. Yang penting sebagai hak Allah, saya datang silaturrahim. Saya ingin diberikan kekayaan, saya ingin diberikan keselamatan, saya ingin dipanjangkan oleh Allah umur dalam keadaan sehat walafiat. Jagalah silaturrahim. Khususnya orang-orang yang tidak senang kita datangi, kita datang lillahi ta'ala, ucapkan assalamualaikum, kita doakan dan terus kita bisa pulang lagi. Subhanallah. Begitulah jalan yang Allah berikan kepada kita, begitu mudah. Jangankan yang banyak, yang sedikit aja kita belum bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk orang yang berikan yang banyak dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Alhamdulillah, kami mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk bisa berinteraksi dengan kami. Sekali lagi di line telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Begitu juga dengan jamaah yang ada di Masjid Anida TPI. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada Syekh tentang tawakal dan silaturahim. Tapi kita lanjutkan kembali kepada Syekh. Ada beberapa yang perlu disampaikan lagi kepada kita semua. Silakan Syekh. Kalau kita mengetahui benar-benar ibadah silaturrahim, insya Allah tidak akan berhenti. Sebagaimana saya menjelaskan tadi, silaturahim kepada keluarga yang dekat, yang dianggap macam family lah. Tapi bukan berarti tidak boleh silaturahim kepada orang lain, istilah bahasa Indonesia ya. Seperti silaturahim kepada guru, ulama kita, sebagai kemuliaan yang telah mereka mendidikan kita dalam belajaran Islam, belajaran Al-Quran, kita silaturrahim juga. Termasuk juga silaturrahim kita kepada orang-orang non-Islam yang semacam tetangga kita. Khususnya tetangga itu ada bermacam hak. Ada tetangga yang punya hak 3, ada tetangga yang punya hak 2, ada tetangga yang punya hak 1. Tetangga family kita, kerabat kita, tapi dia orang Islam, dia tetangga, dia punya 3 hak. Hak karena tetangga, hak yang kedua karena dia Islam, hak yang ketiga karena dia kerabat kita atau family kita. Tetangga yang bukan kerabat kita punya 2 hak. Kita harus silaturahim ke dia, mempenuhi 2 hak itu. Apa 2 hak? Hak yang pertama karena sebagai tetangga, hak yang kedua sebagai orang Islam. Ada juga hak yang satu yang dimiliki oleh orang tetangga, atau 2 yang namanya family kita tapi non-Islam, bukan orang Islam. Dia punya 2 hak. Yang pertama karena masih kerabat kita, family kita. Yang kedua yang namanya tetangga. Itu 2 hak. Tapi kalau non-Islam, dia tetangga kita, punya hanya 1 hak. Karena bukan Islam, bukan kerabat kita, 1 hak itu adalah mempenuhi haknya sebagai tetangga. Begitulah silaturrahim. Didoakan oleh malaikat selama kita berjalanan.
diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang senantiasa silaturahim. Ada juga dua dosa. Semua dosa yang kita lakukan atau yang kita tahu dosa besar, khususnya dosa besar, semua hukum Allah ditundakan. Artinya tidak dihukum oleh Allah di dunia, ditunda di hari pembalasan, hari kiamat. Kecuali dua dosa, Allah berjanji akan disiksa orangnya, dihina orangnya, diberikan kecelakaan, tidak lancar dalam urusannya di dunia dan apalagi di akhirat lebih besar dan lebih parah. Apa itu dua dosa? Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Ini masalah orang tua, benar-benar saya ingin ada waktu bikin bahasan sendiri ini, masalah orang tua. Bagaimana hak orang tua atas anaknya dan sebaliknya, bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagaimana ada kewajiban orang tua terhadap anak, ada juga kewajiban anak terhadap orang tua. Tapi sebelum kita minta dipenuhi hak kita sebagai orang tua dari anak kita, harus kita sebelumnya sudah mempenuhi hak anak kita agar dia berbakti baik sama kita. Jadi salah satu dosa yang dijamin disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijamin dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijamin diberikan kecelakaan, dan juga su'ul khatimah. Tidak dapat husnul khatimah. Su'ul khatimah itu yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, yang memutus silaturahim. Itu dijamin dilaknati oleh Allah, tidak selamat dunia akhirat. Yang putus silaturahim. Apalagi yang putus silaturahim tambah alasan. Kalau ada alasan, walaupun tidak boleh putus silaturahim, tapi wajarlah manusia. Namanya manusia, kadang dia lagi marah sama seorang, dia lagi dinyakiti, dizalimi macam-macam. Jadi dia, udah biarin, saya dah mau. Sering saya ke rumahnya, dia tak pernah sekalipun datang ke rumah saya. Berarti kita tidak ikhlas dong. Kalau kita ikhlas, tak perlu nunggu dia memberikan. Kita harus memiliki sifat Allah, senantiasa memberi. Senantiasa memberi, bukan menerima. Termasuk silaturahim, selalu kita yang datang, walaupun orang tidak mau datang ke tempat kita. Yang kelima, sebenarnya ada beberapa banyak hadis yang riwayatkan Bukhari, riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban. Cuman waktunya karena disingkatkan, semoga cukup dalam terjemahan, di fotokopi insyaAllah buat jamaah sekalian. Yang kelima, yang ada kaitan dengan silaturahim adalah infak dan sedekah. Sesuai kaitan nikmatnya, sedekah. Mungkin semua jemaah sekalian sudah mengerti sedekah itu apa. Tapi yang terutama, untuk kita mempenuhi sedekah kita, menyempurnakan sedekah kita adalah sedekah dengan famili kita. Pasti ada antara famili kita, keluarga kita yang susah, yang miskin. Di situ pahalanya dua. Sedekah kita kepada famili kita dan keluarga kita pahalanya dua. Apa itu dua? Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturrahim. Orang miskin famili kita, orang miskin famili kita, pahalanya lebih besar dari anak yatim bukan famili kita. Padahal umumnya kita tahu anak yatim lebih diutamakan dalam sedekah. Tapi kalau bukan famili kita, orang miskin malah lebih diutamakan. Anak yatim khususnya, kita bukan hanya dia karena kaya atau hanya dia mampu. Kalau kita kasih sayang penuhnya kepada anak yatim, ini khusus anak yatim, Masya Allah, luar biasa. Masuk surga bersama Rasul. Kalau dikasih pilihan, mau masuk surga bersama Rasul atau mau masuk surga bersama Syekh Ali? Hah? Oh, jangan jawab dua-duanya. Bersama Rasul, masa dipilih? Jadi kalau kita ada pilihan, kalau kita mampu dikasih pilihan, kita ada. Tidak ada pilihan sama Rasul siapapun orangnya. Harus kita tahu. Jangan jangan kecewa nanti Syekh Ali. Ya udah bersama berdua-duanya. Biarin dia kecewa. Itu semua ingin menjadi bersama Rasul.
Siapa yang tidak ingin? Siapapun orangnya. Dan semoga semua yang hadir di sini, pemirsa di rumah, insya Allah kita sama-sama masuk surga bersama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi infak dan sedekah ada banyak ayat-ayat Al-Quran. Saya cuma cukup membawa satu ayat. Di ayat 34, surah 34 ayat 39. 34 ayat 39. Saya sengaja tidak membawa banyak ayat. Saya memberikan nomor-nomor ayatnya dan surahnya biar sama-sama belajar. Jangan hanya langsung dengar-dengar ya udah pulang sudah lupa. Tapi kalau kita tulis, kita balik ke rumah kita buka mana ayat yang tadi dibahas. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kita nafkahkan pasti akan digantikan oleh Allah. Fahuwa yukhlifu. Fahuwa yukhlifu. Dipastikan wa huwa khairur raziqin, sesungguhnya Allah Maha memberikan rezeki. Tapi kita harus menanamkan. Kalau begitu kita baca ayat Al-Quran, khususnya masalah membahas tentang rezeki, nanamkan keyakinan. Baca ayat tersebut 2 kali, 3 kali, 10 kali. Nanamkan dalam fikirannya, dalam jiwanya. Semoga menanamkan dalam fikirannya, menambahkan keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Syekh, sebelum dilanjut dengan ayat yang berikutnya, sudah ada pemirsa yang mau bergabung dengan kita. Assalamualaikum. 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 Iya, masih malu-malu. Wah ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Anto di Ciputat. Iya, silakan Pak Anto dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh Ahli. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ahli mau tanya ya, kalau kita berdoa itu selain sudah selawat Rasulullah, bolehkah kita tawasul dan ke guru kita, ke orang tua kita gitu? Satu lagi, misalnya kita punya masalah ada hutang gitu, apa diperinci gitu, ada spesial doa untuk disebutkan gitu. Yang kedua, yang menghalangi doa kita itu hijab-hijab apa saja sih Pak Syekh Ali? Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Yang pertama, kita berdoa, kita bertawasul kepada keluarga kita dan kerabat dan telan kita, bagaimana itu? Iya. Saya tidak ngerti tujuannya dan maksudnya. Maksudnya bertawassul, misal, ya Allah dengan nama fulan atau dengan seorang yang salih ini, terimalah amal ibadah kami, begitulah maksudnya. Saya tidak ngerti maksudnya tadi. Tapi kalau maksudnya pertanyaan, apakah boleh kita bertawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi melalui perantara. Contoh, ya Allah, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosa. Karena kita kadang-kadang merasa kalau kita berdoa langsung tidak diterima. Jadi kita bagi penantara. Ini masalah sebenarnya, ini masalah sanad khilafiyah antara ulama. Tapi saya mengambil kesimpulan, ini mendapat saya ya, saya mengambil kesimpulan dari banyak ayat di dalam Al-Quran. Semua hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibahas, khususnya kalau tanya jawab. Kalau kita mau kembali baca suratul Baqarah, ada banyak, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka 'anil mahid. Termasuk salah satunya dalam doa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Setiap jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dimulai dengan qul, katakan wahai Muhammad. Apapun yang ditanya oleh sahabat, dijawab, katakan wahai Muhammad, jawabannya innamal khamru wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas qul huwa adhan fa'tazilun nisa, dan selain-lainnya. Begitu masuk ayat yang namanya pertanyaan tentang doa, apakah Allah dekat? Mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah Allah dekat? Fanunadi am Allah ba'id? Jauh. Fanunadi, apakah Allah dekat cukup hanya munajat, atau Allah jauh sama kita jadi harus kita memanggil?
Rasulullah SAW diam. Allah menurunkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni. Tapi di ayat itu subhanallah, yang menarik perhatian saya, tidak ada seperti ayat biasa tanya jawab, ada katakan qul, katakan wahai, tidak ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni di suratul Baqarah, surah yang kedua ayat 186. Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni, langsung fa inni qarib, aku sangat dekat kepada hambaku yang berdoa. Jadi mana katakan ya wahai Muhammad seperti ayat-ayat yang ditanyakan oleh sahabat, jawabannya melalui katakan wahai Nabi Muhammad tidak disebut dalam ayat itu. Artinya doa yang terbaik langsung tidak bagi penantara, langsung kepada Allah. Itu lebih menanamkan keyakinan. Jangan kita orang sekali-kali ada keyakinan doa kita tidak terima karena saya masih kotor, masih banyak dosa, saya belum pantas diterima doa saya, oleh karena itu ke makam fulan dulu atau ke orang dulu, ke siapa dulu baru doa. Jangan seperti itu. Kita punya kepercayaan kepada Allah. Walaupun kalau Allah menerima doa orang saleh, terus orang yang berdosa bagaimana? Orang yang lagi butuh tapi dia kotor dan banyak dosanya bagaimana? Kalau Allah hanya melihat orang yang saleh saja, berarti Allah tidak adil kalau seperti itu. Karena Allah maha adil, malah justru Allah kasih sayang kepada yang saleh dan juga kasih sayang kepada orang-orang yang jahat. Orang kafir pun dapat rezeki dari Allah, padahal dia kafir. Apakah itu bukan keadilan Allah? Jadi kalau saat kita berdoa, lebih baik dan lebih mantap untuk menjauhkan dari bermacam syubhat, bermacam khilafiyah, bermacam hal-hal yang kita tidak fahami. Berdoa langsung kepada Allah dalam penuh keyakinan. Sebagaimana Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan menerima doa kalian. Dan Rasulullah SAW banyak hadis, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam penuh keyakinan akan Allah menerima doa kita. Baik, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dikabul doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah komersial berikut ini. Alhamdulillah, kita masih bersama dalam acara nikmatnya sedekah, masih kaitan tentang rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita paham dan kita mafhum bahwasanya kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini disebut juga sama orang Indonesia bulannya arwah atau bulan ruah. Menjelang Ramadan biasanya kita suka mengunjungi famili kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Kita hadir di makamnya, kita berdoa di sana. Bukan bermaksud mendoakan dengan atas nama orang yang sudah meninggal di sana, tetapi berdoa di tempat itu. Nah, kebiasaannya begitu Syekh kita di Indonesia. Nah, menurut saya itu bagaimana tuh? Boleh atau tidak? Memang di Indonesia terus terang saja banyak hal-hal aneh. Jadi untuk kita ziarah kubur hanya untuk 3 alasan. Yang pertama, mendoakan orang yang ada di alam kubur. Siapapun orangnya, waliullah, guru kita, ustadz kita, ayah kita, ibu kita, keluarga kita. Kita datang ke sana mendoakan. Mendoakan. Bukan minta didoakan. Dia perlu didoakan. Karena dia lagi dalam keadaan wallahu alam, kita tidak tahu. Barangkali dia tidak akan bisa memberikan apa-apa. Kalau dia bisa memberikan apa-apa, dia bisa menolong dirinya sendiri keluar lagi dari alam kubur. Oleh karena itu kita pantas datang ke sana mendoa, karena mereka butuh doa kita. Siapapun orangnya, siapapun jabatannya, siapapun martabatnya, semua mereka butuh doa. Kita mendoakan mereka. Ya. Yang kedua, alasan kita ziarah kubur adalah kita ingat mati. Setiap kita lupa diri, setiap kita merasa hati ini kasar, setiap kita merasa hati ini sudah lalai dari Allah dan jauh dari Allah, ziarah kubur, ingat mati. Yang ketiga, kita ziarah kubur untuk ingat hari akhirat. Ini masa depan kita. Masa depan kita itu, pernah diajak sama teman,
melihatkan satu tanah besar, 1 hektar. Saya tanya, Masya Allah, antum sudah ada rumah, sudah punya rumah, punya toko, punya ini, Masya Allah. Sudah ada usaha yang cukuplah. Ada apa lagi beli tanah sebesar ini? Apakah sudah berubah bisnisnya atau usahanya menjadi jual beli tanah? Dia bilang enggak. Terus buat apa? Dia bilang untuk masa depan anakku. Maksudnya untuk bayar kuliah. Insya Allah biaya kuliah katanya. Ya. Anaknya berapa umurnya? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Dia fikirkan biaya kuliahnya juga. Saya ajak. Pas menunggu maghrib saya ajak ziarah kuburan. Begitu saya masuk kebetulan ada kuburan terbuka. Saya duduk sama dia. Lihat ini. Tahu ini punya siapa? Dah tahu. Ini punya saya sama ente, saya bilang. Ini tempat saya sama kamu. Ini tempat kita. Dan tempat anak kita. Itu masa depannya. Rumah masa depan, Syekh. Masa depan kita semua, termasuk anak kita yang perlu kita fikirkan adalah kuburannya. Bagaimana tempat yang sempit, yang gelap, tidak ada udara, tidak ada apa-apa di situ. Bagaimana dalam menanamkan keyakinannya dan imannya kepada Allah agar Allah menjadikan tanah itu istana dari istana surga, raudhah min riyadil jannah, atau na'udzubillah bisa menjadi lubang dari lubang api neraka. Itu masa depannya. Dan Allah menanamkan kepada kita, memerintahkan kita agar menjaga masa depan kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan siapkan biaya kuliahnya. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu. Itu masa depan yang hakiki, yang sebenar-benar. Insyaallah. Baik, Syekh, sudah ada penelpon yang mau bergabung dengan kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Raharja dari Bekasi. Iya, silakan Ibu. Lagi flu nih. Oh iya, nggak apa-apa, kita doain biar cepat sembuh. Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan tentang pembahasan yang disampaikan Ustaz Ali tadi ya, yaitu tentang poin yang keempat tentang silaturahmi ya. Saya sering menjalin silaturahmi kepada orang yang saya tuakan. Karena menurut saya itu menjadi panutan saya dan saya sering mendapat nasihat dari beliau, dan untuk itu saya sering bercurhat ketika kita mendapat masalah ya. Tetapi kok lama-lama rasa bijaksana dia tuh sudah berkurang. Dia sering terlalu mengatur kehidupan saya, sering mengkritik saya gitu. Bahkan saya merasa setiap langkah saya tuh merasa dia yang salah gitu loh, sehingga saya mulai membatasi untuk menjalin silaturahmi dengan beliau gitu loh. Iya. Kira-kira untuk membatasi silaturahmi yang saya maksud itu apakah dibenarkan di dalam Islam? Ya, terima baik kasih, Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Ibu tadi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Feni. Iya, silakan langsung. Iya, saya Feni dari Sidoarjo. Ya, silakan. Iya, saya mau bertanya dengan Syekh Ali. Iya, yang pertama, ini masalah keluarga. Misalkan saya punya keluarga yang kurang mampu. Selama ini saya sudah sedekah ke keluarga itu tadi. Tapi setelah saya mengalami kemunduran usaha saya dizolimi, saya dibohongin. Apakah saya masih wajib untuk mensedekahkan sebagian harta saya ke keluarga saya tadi? Soalnya selama ini setelah saya merasa dizolimi, saya sedekahnya lebih ke anak yatim atau panti asuhan. Kira-kira apakah jalan saya itu salah? Iya. Yang kedua, ini masalah tetangga, masalah buat tetangga ya, ya. Saya merasa dizolimi sama tetangga saya difitnah, saya dipermalukan di depan umum. Sampai merasa untuk keluar rumah sudah malas, ketemu saya udah malas pokoknya. Terus saya punya pikiran, saya mengharamkan untuk menginjakkan kaki saya ke rumahnya dia. Sampai ada pertemuan apapun, suami saya pun saya larang untuk
keluar. Iya. Apakah langkah saya itu salah? Karena saya sakit hati banget. Saya dizalimi, difitnah, dipermalukan di depan umum, dan tetangga saya itu mengasih. Baik Ibu. Dia nggak pernah meminta maaf. Ya. Cukup? Iya. Ada lagi? Cuman itu aja. Ya, baik. Terima kasih. Insya Allah nanti Syekh Ali akan menanggapi pertanyaan Ibu. Yang pertama Syekh adalah bahwa batasan-batasan silaturahim tadi. Pada intinya seperti itu. Pertanyaan yang pertama. Batasan silaturahim. Silakan. Maksudnya batasan apa? Batasan waktunya atau batasan umurnya? Tidak ada habisnya silaturahim. Kalau kita bisa setiap hari silaturahim. Sebagaimana saya jelaskan tadi, yang lebih diutamakan silaturahim kepada orang yang senantiasa menzalimi kita. Malah justru kita ini membuktikan kita benar-benar lillahi ta'ala. Karena dia menzalimi kita. Dia orang-orang agak sedikit tidak baik sama kita, tapi kita datang silaturahim. Tidak, kita tidak bahas apa-apa. Kita tidak bicara pernah menzalimi saya, kamu ini pernah. Kita tidak banyak ngomong. Kita datang assalamualaikum. Orang fikir dia lagi mau apa, bahas masalah apa. Maaf, saya tidak datang bahas apa-apa. Cuma saya datang silaturahim, mencari ridha Allah dan pahala dari Allah SWT. Itu saja. Jadi tidak ada batasnya. Tapi khususnya untuk orang tua, kalau memang kita agak jauh, tak bisa kita silaturahim kepada keluarga karena kita sangat jauh sama mereka, paling tidak bisa melalui telepon. Alhamdulillah sekarang telepon di mana-mana. Atau kalau bisa setahun sekali, waktu hari lebaran, ya kita bisa. Kita punya kebiasaan seperti di Indonesia, bukan bulan Syaban lagi, hari Idul Fitri. Orang biasa kalau hari Idul Fitri, hari raya ke kuburannya. Biasanya, untuk apa katanya silaturahim? Silaturahim sama yang hidup. Kalau untuk yang di kuburan itu kita doakan. Ada orang malah datang ke sana. Saya lihat pernah di kuburan. Wanita-wanita yang Masya Allah hiasan, pakaian yang cantik, wani ke kuburan. Masya Allah. Ini ke kuburan tempat ingat mati, bukan tempat pesta. Bukan tempat bawa makanan, di sana kumpul-kumpul. Orang kumpul di sana, makan, nubrol-nubrol. Ada yang, ibu selamat, kita hari raya hari ini. Masya Allah, bisa dia dengar seperti itu. Yang dia tahu dan dia rasakan adalah doa kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kapan saja kita bisa doakan orang tua. Jangan menunggu hari lebaran atau menunggu bulan Syaban. Di rumah kita, setiap habis salat, itu kewajiban kita terhadap mereka. Orang keluarga kita, orang tua yang telah meninggal, para awliya, para salihin, guru kita yang kita cintai. Kita terus doakan. Jangan menunggu kita harus ke sana ke tempat mereka. Barangkali tempat mereka jauh. Kita belum mampu ke sana atau tidak sempat ke sana. Barangkali hilang jalan atau tidak tahu jalannya ke sana. Dari mana saja. Ini masalah doa, tidak perlu kita datangi ke tempat mereka. Kita di mana saja, di tempat salat kita, musalla kita, di sujud kita, antara azan dan iqamah, semua kita bisa berdoa untuk memohon kepada Allah ampunan dan rahmatnya kepada mereka yang telah meninggal dunia. Amin. Yang kedua Syekh, pertanyaannya adalah bahwa tadi Syekh katakan, sedekah kepada keluarga terdekat itu lebih baik daripada orang lain yang bukan keluarga kita. Masalahnya adalah ketika si orang yang bertanya ini, saudara kita tadi, dia telah memberikan usaha misalnya, dia kasih pekerjaan kepada saudaranya, tapi dia dizalimi, lalu ia alihkan sedekah itu ke anak-anak yatim atau ke orang lain. Bagaimana menurut saya? Memang saya sudah bilang, kalau kita belum mantap imannya, belum bisa benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Memang kalau orang menzalimi kita, kita biasa sebagai manusia pasti sakit hati. Jangan pun saudara yang tadi telepon, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah sakit hati. Sama siapa? Sama Mistah. Mistah sahabat Rasulullah. Orang-orang miskin yang selalu Abu Bakar As-Siddiq bersedekah sama dia. Selalu memberikan zakatnya, sedekahnya, bantuannya. Begitu terjadi fitnah, istrinya Rasulullah SAW, Aisyah, waktu dia pulang dari Tabuk, kemudian perjalanan, hilang lagunya yang dia cari, kemudian dibawakan cerita di Madinah oleh orang munafik, Aisyah telah berbuatan zina, sampai Allah membawakan ceritanya di surat An-Nur, yang namanya Qissatul Ifk, yang kita tahu semua ceritanya.
apa yang terjadi? Salah satunya yang penaruh dalam cerita itu adalah Mistah, sahabat. Tapi dia juga ikut. Ya namanya manusia, wajar. Ikut sama orang munafik membawakan cerita-cerita Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya habis Allah menjelaskan hakikat kejadian sama Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah menselamatkan dan membebaskan Aisyah dari perbuatan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan ayat. Karena termasuk salah satunya Abu Bakar yang berhenti memberikan bantuannya kepada Mistah yang telah mensalahkan anaknya membawakan cerita yang tidak baik. Kata Rasulullah SAW, jangan wahai Abu Bakar, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak cinta Allah mengampuni dosamu? Kembalilah. Begitu Abu Bakar sadar karena perbuatan yang menahannya, karena namanya manusia. Wajar kalau kita berhenti memberikan bantuan kepada seorang karena dia menzalimi kita atau menyakiti kita. Abu Bakar sendiri pun terjadi seperti itu. Tapi begitu Allah menurunkan ayat itu, فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, maafkanlah, biarkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian tidak ingin dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian? Kata Abu Bakar, ya saya ingin diampuni oleh Allah. Begitu, walaupun sudah dizalimi sama Mistah, walaupun sudah dibawakan cerita, tetap kembali Abu Bakar radhiyallahu anhu lagi memberikan bantuannya. Jadi apapun, kalau sebagai manusia kita mampu tetap memberikan, alhamdulillah. Kita tidak mampu, sudah tidak bisa nahan, karena sudah punya kebatasan, sudah lewat, tidak mampu mengatasi masalah ini, ya boleh. Kalau masalah boleh saja kita arahkan sedekah ke tempat lain atau ke orang lain. Baik, terima kasih Syekh. Ya mudah-mudahan ibu yang bertanya tadi puas dengan jawaban Syekh, bahwasanya wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memaafkan orang lain amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali lagi setelah komersial break. Yang berikut ini tetap di Nikmatnya Sedekah. Iya, tadi kita sudah memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya. Sekarang giliran jamaah yang ada di Masjid Anida TPI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akbar dan Syekh Ali, saya sangat menarik dengan pembahasan kita pada subuh ini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita bersilaturahmi kepada family dan kepada guru kita, yang mana yang lebih afdal. Kemudian yang kedua, tadi ada kita memberikan sedekah itu ada dapat dua manfaat. Kalau kepada keluarga, tapi keluarga kita jauh, kita mengirimkan uang umpamanya, tapi silaturahminya apakah dapat juga? Hanya dua pertanyaan itu pada Pak Ustadz dan Pak Salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Mana yang diutamakan, silaturahim kepada guru kita yang mengajar kita Islam, mengajar kita iman, cara salat, cara wudu, atau family kita? Memang jelas dalam ajaran Islam itu yang diutamakan adalah family kita. Bukan berarti kita kurangi hak guru kita. Tetap kita berusaha memenuhi hak guru. Misal, kita sering silaturahim, tapi lebih banyak silaturahim ke family, tapi lebih banyak ke guru kita, tidak apa-apa. Karena kita merasa guru ini banyak kebaikan memberikan kepada kita. Termasuk barangkali dia salah satu orang yang mengajarkan kita kebenaran Islam, iman, kemudian yakin, yang lain-lain dalam Islam itu lebih banyak manfaatnya daripada family kita sendiri. Tapi tetap jangan alasannya family tidak memberikan apa-apa, kita tidak silaturahim kepada mereka. Tetap kita silaturahim kepada dua-duanya, dan pahala silaturahim kepada family lebih besar. Jelas pahala juga kepada silaturahim kepada guru ulama kita. Ini semua juga merupakan sebenarnya kewajiban, dan seharusnya para masyarakat di mana saja berada, di tempat kita kalau ada seorang ulama, orang-orang benar yang bertakwa, orang yang memfahami agama, yang benar-benar orang yang bertawakul, orang yang tawadu', orang yang Masya Allah cinta Allah dan Rasulnya, dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kewajiban kita memuliakan mereka, tetap kita dekat sama mereka, silaturahim kepada mereka, dan senantiasa kita bisa memberikan sesuatu untuk mereka, sebagaimana mereka mengisi dan menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya untuk memberikan pelajaran yang terbaik untuk kita semua.
Terus yang kedua untuk bersedekah. Kalau memang sedekah kita untuk family kita, fattaqullaha mastata'tum. Kalau memang agak dekat, kita bisa memberikan alhamdulillah. Tapi kalau mereka jauh, kita agak susah. Barangkali untuk kirim ada ungkusan kiriman lagi. Untuk biaya kiriman, untuk biaya ini, biaya itu. Fattaqullaha mastata'tum. Taqwalah kepada Allah sesuai kemampuannya masing-masing. Kalau kita mampu sekali-kali ke tempat mereka walaupun jauh, misal seperti hari raya Idul Fitri atau kapan saja ada acara apalah, kita datang sekalian silaturahim, kita bisa juga memberikan bantuan kita. Kalau memang mereka agak jauh, Allah Maha tahu, cukup dengan doa kita, itu namanya termasuk memberikan kebaikan untuk keluarga kita yang jauh. Amin. Semoga insyaAllah apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Amin. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Amin. Ya Allah ya Tuhan, kami berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Amin. Ya Allah, hidupkanlah kami atas kalimah la ilaha illallah. Wafatkanlah kami atas kalimah la ilaha illallah. Jadikanlah kami bersama orang-orang ahli la ilaha illallah hari kiamat. Ya Allah, berilah kepada kami taufiq dan ikhlas. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal ikhlas wa nas'aluka dawam an-ni'mati wa husn al-khatimah. Ya Allah, akhiri kehidupan kami dengan husnul khatimah ya rabbal alamin. Ya Allah, sihatkanlah badan kami ya Allah. Ya Allah, sihatkan badan semua orang yang ada di sini dan pemirsa di rumahnya. Amin. Ya Allah, ada antara kami dan pemirsa di rumah ya Allah yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, yang belum punya anak keturunan, ya Allah berilah anak keturunan dan murahkan rezekinya. Ya Allah, yang belum haji dan umrah, murahkan rezekinya dan berilah kemampuan kekuatan agar bisa haji dan umrah ya rabbal alamin. Amin. Ya arhamar rahimin, ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, maupun yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Sayani dan rahmatilah guru kami dan ulama kami ya Allah. Ya Allah, jadikan negara Indonesia negara yang ma'mur, yang aman, yang damai, yang sakinah, yang jauh dari segala bala dan musibah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afat ad-da'imah fi ad-din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah guru kami ya Allah, Ustaz Yusuf Mansur. Ya Allah, berilah kekuatan zahir dan batin, panjangkan umurnya dan berilah kekuatan agar senantiasa berdakwah di mana saja ya Allah. Amin. Mimpinlah beliau ya Allah, berilah taufiqnya-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pemirsa rahmati Allah, demikian kajian kita di pagi ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi besok Rabu di jam yang sama. Terima kasih, maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.